Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Nazra Kumarindarto, absen 24. Dan saya Meriduri Cirmansyah, absen 21. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian tentang jaringan komputer. Jaringan komputer atau komputer network adalah jejaring telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer sendiri yaitu adanya jaringan komputer membuat sesama pengguna komputer dapat berkomunikasi dan berbagi data dengan satu bentuk interaksi dengan sesama manusia adalah komunikasi. Sekarang ini komunikasi dapat dilakukan secara offline atau langsung dan online. Lalu apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai sarana komunikasi. Jaringan komputer lebih memudahkan untuk melakukan komunikasi tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Yang kedua, untuk berbagi sumber daya. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan untuk membagi sumber daya seperti perlengkapan komputer, printer maupun sumber daya berupa data, file, dan program. Yang ketiga, meningkatkan reliabilitas. Dengan adanya jaringan komputer, reliabilitas menjadi meningkat. Apabila terdapat salah satu komputer rusak, data dapat diakses dengan komputer lain karena telah berbagi sumber daya. Yang keempat, yaitu menghemat biaya. Jaringan komputer dapat menghemat biaya operasional. Pengguna tak perlu mengeluarkan uang lebih untuk menelpon pengguna lain atau mencetak dokumen. Sebab melalui jaringan komputer, pengguna bisa mengirim dokumen tersebut. Yang kelima dan yang terakhir yaitu memudahkan proses pengiriman. Jaringan komputer bisa memudahkan proses pengiriman data melalui internet maupun perangkat keras yang terhubung. Dengan hadirnya jaringan komputer, proses pengiriman data akan lebih efisien. Nah, yang selanjutnya adalah topologi jaringan. Nah, topologi jaringan komputer dibentuk menggunakan suatu topologi. Topologi jaringan itu sendiri adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Nah, topologi itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi star, yang ketiga ada topologi ring, yang keempat ada topologi mesh, yang kelima ada topologi tree, dan yang terakhir ada topologi hybrid. Nah, kita akan jelaskan satu-satu topologi tersebut. Nah, untuk topologi pertama yang akan kita bahas itu adalah topologi bus. Topologi bus ini bisa disebut juga dengan topologi backbone. Jaringan dengan menggunakan topologi bus ini biasanya menggunakan kabel coaxial atau disebut dengan istilah coaxial cable dengan terminator pada setiap ujungnya. Jadi setiap ujungnya ada terminatornya sendiri-sendiri gitu dengan menggunakan topologi bus. Topologi ini merupakan jaringan yang paling sederhana dan tidak memerlukan biaya yang sangat amat besar ketimbang topologi-topologi lainnya. Jaringan dengan menggunakan topologi bus ini biasanya hanya digunakan untuk jaringan yang berskala kecil aja, yaitu dengan sekitar 5-10 komputer aja. Topologi bus ini juga memiliki karakteristik yang pertama, yaitu topologi bus ini juga instalasinya sederhana ya, dibandingkan topologi-topologi lainnya. Ya, jadi dia lebih mudah lah dalam penginstalasiannya. Yang kedua, yaitu berupa bentangan kabel di mana kedua ujungnya ditutup dengan terminator dan terdapat node-node sepanjang kabel. Terus yang ketiga ya, terdapat satu jalur komunikasi yang terhubung dari masing-masing node. Terus yang keempat, langsung transmisi bersifat menyebar ke workstation lainnya. Jadi bersifat menyebar ya. Jadi workstation satu ke workstation lainnya itu bisa menyebar. Terus yang kelima, setiap workstation dapat menjadi konduktor atau penghantar data. Terus yang keenam, seluruh jaringan akan terhenti jika salah satu segmen kabel terputus. Jadi kalau ada kabel satu terputus ini, maka yang lainnya juga akan berpengaruh. Terus yang terakhir, dapat menjadi collision karena sinyal mengalir dalam dua arah. Nah, selanjutnya kita akan bahas topologi bus ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hemat kabel, jelas yang kita udah bahas di karakteristik tadi. Terus yang kedua adalah transfer data atau kecepatan transfer data relatif cepat untuk berskala kecil ya. Kalau udah makin besar maka ya akan melambat ya. Tapi nanti kita akan bahas di kekurangan. Yang ketiga adalah penambahan jaringan dapat dilakukan dengan mudah ya, karena kecil tadi ya. Jadi mudah. Nah, selanjutnya kita akan bahas kekurangan dari topologi bus. Nah, apabila terjadi kerusakan ya, dia sulit dideteksi. Terus yang kedua, sering terjadi collision atau tabrakan, sering bertambah
banyaknya terminal dalam jari. Akibatnya kecepatan turnover dari data itu jadi lambat karena ya tabrakan tadi ya, semakin banyaknya jaringan maka akan semakin lambat juga pengirimannya. Karena ini topologi bus ini emang cocoknya digunakan untuk berskala kecil aja, bukan yang besar-besar. Lanjut ke topologi selanjutnya. Nah, pada topologi kedua ini kita akan membahas topologi yang namanya topologi star. Topologi star ini pada setiap komputer atau jaringan akan berkomunikasi melalui sebuah node tengah atau center point, ya, yang ditunjuk oleh server. Jadi sistemnya itu setiap sebelum paket data dikirimkan ya, akan dikirimkan dulu ke tengah, lalu akan baru bisa terkirim ke node atau jaringan yang lain. Topologi star memiliki susunan penggunaan kabel yang lebih banyak dari topologi yang sebelumnya, yaitu topologi bus. Karena semua komputer terhubung ke central point. Oleh karena itu, ketika salah satu komputer atau perangkat mengalami kerusakan, maka tidak akan memengaruhi perangkat yang lainnya. Karena itu tadi, karena ada central point-nya ini tadi. Gitu. Jadi nggak terlalu terpengaruh jika ada salah satu yang rusak. Dan topologi star memiliki karakteristik ya. Yang pertama, jaringan lebih mudah dikembangkan. Terus yang kedua, dapat menggunakan kabel low grade karena hanya tersambung langsung ke central point ini tadi. Terus yang ketiga, setiap terminal langsung berhubungan dengan konsentrator sehingga jaringan tidak terputus ketika ada workstation yang terganggu. Lalu yang selanjutnya, nah sekarang kita akan membahas kelebihan. Nah sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari topologi ini, topologi star. Yang pertama, hub berfungsi sebagai multiplexer. Apa maksudnya multiplexer? Multiplexer itu sendiri adalah perangkat yang mengubah banyak input menjadi satu output. Jadi lebih simpel gitu. Yang kedua, pengolahan jaringan mudah. Pengolahan jaringan lebih mudah karena central node yang mengatur transmisi data itu tadi, pengaturannya diatur oleh central point. Terus yang ketiga, transfer data lebih mudah dan efisien. Ya, yang gue sebutin tadi. Makanya lebih mudah untuk pengiriman, transmisi segala macam. Nah, sekarang untuk kekurangan. Kekurangan yang pertama itu adalah rentan gangguan. Rentan akan gangguan magnetik, listrik, dan getaran. Jadi cukup sensitif ya untuk menggunakan topologi ini. Terus yang kedua, kekurangan kedua, memerlukan kabel yang banyak. Dan itu terkesan lebih boros dan tidak hemat sekali dari topologi yang sebelumnya. Topologi bus, itu lebih hemat. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Sekarang kita akan masuk ke topologi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, yaitu topologi ketiga, kita akan membahas topologi ring. Topologi ring ini juga disebut dengan topologi cincin atau lingkaran, ya karena bentuknya kayak lingkaran atau cincin ya. Kedua bagian ujung terminal pada topologi jaringan ini saling berhubungan, sehingga menyerupai lingkaran gitu ya, atau closed loop, kayak gak ada habisnya gitu ya. Setiap data yang dikirim ke komputer lain akan mengelilingi komputer dalam jaringan tersebut dan menempatkan data dalam topologi ring ini atau ringnya. Baru kemudian akan mengambil data dari lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari topologi ring ini. Yang pertama kita akan bahas kelebihannya dulu. Yang kelebihannya yaitu tidak membutuhkan hub. Ya, yang pertama tidak membutuhkan hub sebagai central point-nya. Beda dengan topologi star tadi yang membutuhkan hub sebagai central point. Yang kedua, hemat kabel. Lalu yang ketiga, penataan kabel lebih sederhana dibandingkan topologi-topologi yang tadi kita sebutkan. Selanjutnya, kita akan bahas kekurangan dari topologi ring ini, yaitu rentan gangguan. Rentan gangguan ini maksudnya jika salah satu terminal rusak, maka akan mengalami gangguan gitu. Ya, terus yang kedua, harus menunggu giliran tokennya, sehingga jadi lambat. Pengiriman harus menunggu giliran token. Jadi kayak ngantri gitulah. Yang mana kalau semakin banyak, ya maka makin lambat
dari sistem topologi ring ini. Jadi bergiliran gitu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas topologi yang keempat. Let's go. Nah, untuk topologi yang selanjutnya kita akan membahas tentang topologi mesh. Topologi mesh ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh itu. Jumlah saluran yang harus disediakan untuk membangun jaringan topologi mesh ini adalah jumlah sentral dikurangi 1 atau bisa disebut N-1. N-nya itu ya jumlah sentral tadi gitu. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Ya, dengan itu di samping kurang ekonomis juga, relatif mahal lagi topologi mesh ini ya untuk pengoperasiannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita akan bahas kelebihannya dulu. Di samping dengan yang kita sebutkan mahal dan sebagainya, keamanannya terjamin cukup baik gitu. Ya, jadi mantap. Yang kedua, bandwidth atau kapasitas limitnya cukup besar. Jadi storage yang ada di topologi mesh ini cukup gede gitu. Jadi nggak perlu takut untuk kehabisan penyimpanan. Yang ketiga, tidak akan terjadi tabrakan antar data karena sentral datanya itu cukup banyak untuk mengirimkan. Jadi kemungkinan untuk tertabraknya sangat kecil. Nah, sekarang yang kekurangan yaitu instalasinya sangat rumit yang kita udah sebutin tadi. Yang kedua, yaitu memerlukan banyak kabel. Yang ketiga ini memang nggak saya tulis, tapi ini juga berhubungan, yaitu mahal. Mahal karena apa? Ya karena banyak kabel tadi. Begitu cuy. Nah, langsung aja kita ke topologi yang selanjutnya. Topologi yang selanjutnya kita akan bahas adalah topologi tree. Topologi tree ini berbentuk seperti pohon yang bercabang ya. Yang lihat sendiri. Yang berdiri dan komputer induk atau host yang dihubungkan dengan simpel atau noda lain yang secara berjenjang. Jenjang lebih tinggi berfungsi sebagai mengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga-lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data dari pusat itu bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Begitu. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari topologi tree ini. Yang pertama kita akan seperti biasa membahas dari kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama yaitu mudah dikembangkan. Apa maksudnya mudah dikembangkan ini? Yaitu terkontrol dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas gitu. Jadi gak semesti dengan kecil ini, jangan contoh kecil, tapi bisa diluaskan. Yang kedua, data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah. Oke, yang sekarang kekurangan. Kekurangan topologi tree ini komputer di bawahnya itu nggak akan berfungsi jika komputer di atasnya itu kabelnya rusak atau nggak terhubung. Jadi yang komputer yang ada di bawah ini itu memerlukan support dari atasnya jika ingin berfungsi dengan baik gitu. Jika ada kabel yang dari hub utama ini rusak, maka yang di bawahnya ini nggak akan berfungsi sama sekali. Makanya memang cukup ribet untuk topologi mesh, topologi tree ini. Namun banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, karena tadi sangat relevan. Jadi dari pusat sampai ke lembaga-lembaga di bawahnya bisa akan lebih cocok atau berfungsi dengan menggunakan topologi tree ini. Oke, sekarang kita akan membahas topologi terakhir. Apa itu? Lihat saja. Let's go. Last but not least, terakhir tapi bukan kalah penting, kita akan membahas topologi yang apa? Topologi hybrid ya. Topologi hybrid ini merupakan penggabungan dari beberapa topologi jaringan yang berbeda itu. Salah satu contohnya yang ada di sini, kita akan menggunakan topologi ring ya dan topologi star. Jaringan tersebut disebut topologi hybrid yang akan memiliki karakteristik bawaan dari kedua topologi, yaitu ring dan star yang kita jelaskan tadi gitu. Lalu kita akan bahas beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita seperti biasa bahas kelebihannya dulu, yaitu kelebihannya mudah terhubung. Apa bang maksudnya mudah terhubung? Yaitu ketika kita menambahkan koneksi perangkat lainnya,
lumayan mudah karena node baru atau peripheral dapat dihubungkan ke topologi, dan topologi itu dapat dihubungkan dengan topologi hybrid ya, dengan sangat mudah ya. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya juga ada, yaitu instalasi rumit karena kita harus menggabungkan dari dua topologi ini menjadi satu gabungan. Terus yang kedua, pengelolaannya juga sulit. Yang ketiga, biaya mahal. Ya karena ini tadi memerlukan banyak jaringan, komputer, dan topologi. Makanya ini hybrid ini mahal. Namun pengelolaannya ketika ini udah jadi jadi sangat mantap karena dapat digabung. Oke, sekian. Lanjut ke materi berikutnya. Untuk membangun suatu jaringan komputer, maka diperlukan banyak komponen penting. Pembangunan jaringan komputer didasarkan pada suatu model yang disebut model jaringan komputer. Model jaringan komputer berisi protokol dan aturan yang digunakan untuk komunikasi. Terdapat dua macam model jaringan komputer, yaitu OSI model, yang kedua yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol atau TCP/IP. Kita jelaskan terlebih dahulu yang OSI model. OSI model atau Open System Interconnection adalah model yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari banyaknya perusahaan penyedia jaringan komputer. Model ini menyediakan kerangka yang terbuka dan standar untuk sistem komunikasi melalui jaringan komputer. Model ini menggunakan model lapisan yang terdiri dari 7 lapisan. Nah, kita akan jelaskan 7 lapisan. Yang pertama yaitu application layer. Lapisan ini bertanggung jawab dalam menyediakan antarmuka ke pengguna aplikasi. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah protokol yang berinteraksi langsung dengan pengguna seperti Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Domain Name System atau DNS, dan sebagainya. Yang kedua yaitu presentation layer. Lapisan ini mendefinisikan format dan mentransisikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dari pengirim ke penerima. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah Secure Socket Layer atau SSL, Transport Layer Security atau TLS, Remote Desktop Protocol atau RDP, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Session Layer. Lapisan ini mendefinisikan koneksi antar dua komputer saat dimulai, dipelihara, dan diakhiri yang disebut dengan sesi. Sebagai contoh, setelah autentikasi pengguna atau kata sandi selesai, komputer jarak jauh mempertahankan sesi ini untuk sementara waktu dan tidak meminta autentikasi lagi dalam rentang waktu tertentu. Contoh protokol pada lapisan ini adalah NetBIOS atau IBM, Point-to-Point Tunneling Protocol atau PTP, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu transportasi layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman end-to-end atau pengirim ke penerima, seperti memecah paket-paket data, memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada komputer penerima. Nah, yang kelima yaitu network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalaman host, pengirim, dan penerima secara unik pada jaringan. Protokol pada lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP yang menciptakan IP address, ARP, ICMP, dan sebagainya. Yang keenam, data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data di jalur komunikasi, mengelompokkan data dalam frame, melakukan error checking dan connection control flow, dan melakukan pengalamatan perangkat keras atau MAC address. Lapisan ini juga menentukan operasi perangkat pada jaringan seperti hop, switch, bridge, dan sebagainya pada level 2. Protokol pada lapisan ini seperti point-to-point protocol atau PPP, Ethernet, switch, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu physical layer. Lapisan ini mendefinisikan perangkat keras pada transmisi jaringan seperti network interface card atau NIC, repeater, hub, dan sebagainya. Lapisan ini menentukan bagaimana cara sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan sistem yang menggunakan kabel.
Pengiriman data dalam bentuk bit atau biner juga menjadi tanggung jawab lapisan ini, termasuk encoding. Protokol yang digunakan pada lapisan ini termasuk diantaranya yaitu Ethernet, USB, Bluetooth, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Transmission Control Protocol, Internet Protocol atau TCP/IP. TCP/IP adalah sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. TCP/IP merupakan standar protokol pada jaringan internet yang menghubungkan banyak komputer yang berbeda jenis, dari jenis mesinnya maupun sistem operasionalnya agar dapat berinteraksi satu sama lain. TCP/IP menggunakan cara pengalamatan sederhana yang dinamakan IP address yang dapat menghubungkan jutaan komputer dengan sistem yang heterogen. Protokol TCP merupakan kumpulan protokol atau protokol suite yang terdiri atas banyak protokol yang didukung perangkat lunak yang biasa disebut TCP/IP stack. Keunggulan TCP adalah standar protokol yang terbuka, sehingga tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap perangkat keras komputer maupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam perangkat keras dan perangkat lunak, walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Dalam jaringan komputer terdapat transmisi data. Transmisi data adalah proses berbagi atau bertukar data antara dua objek, alat, atau sistem. Sebagai contoh, ketika user mengirimkan email atau mengakses situs web kemudian mendapatkan informasi, maka terjadi transmisi data. Transmisi data merupakan bagian dari komunikasi data, di mana komunikasi data dapat dibagi menjadi pengirim data atau informasi, penerima data atau informasi, dan medium atau kanal yang merupakan saluran transmisi data atau informasi dari dua objek berbeda tersebut. Transmisi data dari pengirim ke penerima dapat terjadi kesalahan. Kesalahan data ini dapat dideteksi dan dapat dikembalikan dengan cara tertentu. Yang pertama yaitu paket data. Transmisi data pada jaringan komputer dan internet biasanya tidak dikirim dalam ukuran yang besar karena akan terkendala oleh kemampuan medium dan untuk kepentingan keandalan pengiriman. Yang kedua ada struktur paket. Paket terdiri atas 3 bagian penting yaitu paket header, paket payload, dan paket trailer. Yang ketiga yaitu ada paket switching. Paket switching adalah salah satu cara transmisi paket data yang paling banyak digunakan, di mana data akan dipecah ke dalam beberapa paket data dan dikirimkan secara independen dari titik awal ke titik tujuan. Sesampainya di tujuan, paket-paket data tersebut akan disusun kembali dengan urutan yang sesuai dengan menggunakan informasi yang ada pada paket header. Pada setiap tahapan pengiriman data akan sampai pada node yang berisi router yang akan melanjutkan proses pengiriman ke tujuan. Yang keempat, deteksi dan perbaikan kesalahan. Kesalahan dapat terjadi pada pengiriman data pada jaringan komputer yang menyebabkan data menjadi termodifikasi, hilang, atau korup atau rusak. Dalam kegiatan sehari-hari pun tentu Anda akan melihat berbagai contoh kesalahan, seperti paket pesanan barang yang salah kirim alamat atau banyak hal yang lain. Adapun bentuk kesalahan yang dapat terjadi pada pengiriman data yaitu single bit error, multiple bit error, dan burst error. Kesalahan pada proses pengiriman data dapat dikendalikan dengan dua cara, yaitu parity check dan checksum. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu transmisi digital dan analog. Data berupa data teks, numerik, gambar, video, dan audio dapat dikirimkan dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Data tersebut dapat dikirim melalui medium berbentuk sinyal elektromagnetis. Data sendiri bisa berjenis analog. Data analog dan digital direpresentasikan dalam bentuk sinyal digital ataupun sinyal analog ketika akan ditransmisikan. Sinyal analog adalah sinyal yang bersifat gelombang kontinu atau berkelanjutan yang direpresentasikan dengan gelombang kontinu elektromagnetik untuk sinyal analog elektris. Sinyal digital digunakan pada komputer, sinyal televisi digital, dan sinyal satelit. Sinyal digital memiliki sifat yang tahan terhadap gangguan atau noise.
Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah troubleshooting, yang kita ambil dari bab yang sama, yaitu jaringan komputer. Nah, di troubleshooting ini kita akan membahas tentang pengertian, penyebab umum, cara mengatasi, dan jenis-jenis dari troubleshooting. Yang pertama, kita akan membahas tentang troubleshooting atau pengertiannya. Apa sih troubleshooting? Troubleshooting jaringan adalah prosedur untuk mencari tahu dan mengidentifikasi masalah atau isu yang berkaitan dengan jaringan melalui proses yang teliti dan berulang. Kemudian itu berlanjut hingga ke penyelesaian masalah tersebut hingga menggunakan metode-metode tertentu. Nah, dengan arti yang sama atau dengan arti yang lain, troubleshooting itu juga merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada jaringan karena dimungkinkan untuk mendokumentasikan proses yang dilakukan. Selain itu, troubleshooting juga merupakan cara logis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki performa jaringan secara keseluruhan. Nah, troubleshooting ini juga jaringannya penting ya untuk dilakukan karena dapat membantu para pengguna komputer untuk memahami secara mendalam terkait isu yang terjadi, mengurangi downtime, serta meningkatkan quality of service atau QoS bagi pengguna jaringan gitu. Nah, proses troubleshooting juga akan lebih mudah dilakukan dengan sistem monitoring jaringan yang bagus, efektif, dan dapat diandalkan gitu. Selain itu, sistem monitoring jaringan yang bagus juga dapat membantu dalam pengaturan konfigurasi jaringan. Nah, itu untuk pengertiannya. Kita lanjut ke penyebab umum. Nah, untuk penyebab umum itu sendiri, itu ada beberapa yang sering ditemui atau umum ditemui gitu ya. Nah, contoh yang pertama yang umum ditemui itu adalah adanya lonjakan yang muncul secara tiba-tiba dalam penggunaan bandwidth jaringan. Terus, yang umum ditemui yang kedua itu terjadinya pelanggaran keamanan pada sistem jaringan. Yang ketiga, ada perangkat keras yang rusak gitu. Terus yang keempat, terjadi perubahan konfigurasi dalam aplikasi dan sebagainya macamnya. Nah, masalah-masalah tersebut yang udah gue sebutkan tadi itu umumnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Nah, apa saja? Yang pertama, yaitu adanya penggunaan bandwidth yang tinggi. Alasan pertama penyebab terjadinya masalah pada jaringan adalah itu tadi, yaitu penggunaan bandwidth yang cukup tinggi. Nah, karena bandwidth yang tinggi itu dapat membantu transfer data antar device menjadi lebih cepat, seperti saat mengunduh file, membagikan folder, dan sebagainya. Namun, hal ini dapat memungkinkan terjadinya kelambatan pada jaringan. Ya, karena itu tadi, jika semakin cepat bandwidth yang dipasang, maka akan melambatkan suatu jaringan. Nah, yang kedua, hardware yang tidak berfungsi dengan normal. Faktor berikutnya yang menyebabkan jaringan bermasalah adalah hardware yang tidak berfungsi dengan normal akibat adanya kerusakan. Yaitu ketika misalnya ya, seperti kerusakan pada router, switch, kabel, dan sebagainya macamnya. Seluruh perangkat hardware yang terlibat dalam jaringan sebaiknya itu dicek kondisinya secara rutin dan berkala untuk menghindari adanya kerusakan yang semakin parah ke depannya. Terus, yang ketiga, permasalahannya yaitu penggunaan CPU yang berlebihan. Ketika terdapat network yang package yang diterima maupun dikirim dalam jumlah besar pada suatu jaringan, maka akan meningkatkan penggunaan CPU, bahkan hingga menjadi overload ya. Apabila penggunaan CPU seperti ini dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan ya kan, maka dapat memicu terjadinya masalah pada jaringannya. Nah, itu tuh permasalahan umum yang kedua. Permasalahan umum yang ketiga itu adalah konektivitas fisik yang kurang berkualitas. Faktor ini ya, yang ketiga ini yang sering menyebabkan terjadinya masalah pada jaringan, yaitu tadi konektivitas fisik yang kurang berkualitas. Hal ini dapat disebabkan karena penggunaan kabel yang tidak sesuai atau kabel yang digunakan kurang berkualitas. Nah, apabila terjadi kerusakan pada kabel,
sebaiknya kabel tersebut segera diganti dengan yang baru, karena dapat memicu terjadinya data loss atau datamu akan hilang dan dapat mengurangi jumlah data flowing pada jaringan. Nah, selanjutnya yaitu tadi permasalahan umum ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara mengatasinya. Oke, ya. Untuk mengatasi jaringan yang bermasalah itu tidak cukup hanya dengan mempelajari dasarnya aja ya. Setidaknya lu harus melakukan beberapa tahapan-tahapan yang akan gua sebutkan ini. Apa aja itu? Yang pertama, identifikasilah penyebab masalah. Ya, hal pertama yang harus lu lakukan saat melakukan troubleshooting jaringan itu adalah melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Ya, lu harus tahu betul penanganan atau penggunaan jaringan sebelum terjadi masalah itu bagaimana, siapa aja penggunaannya, karakteristik perangkatnya bagaimana, serta poin penting lainnya. Nah, melalui identifikasi tersebut lu bisa menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Namun, yang perlu atau yang harus lu ketahui ya, itu adalah masalah bisa berada pada sisi perangkat, server, hingga penyedia layanannya juga bisa jadi masalahnya. Jadi penangannya itu tidak selalu sama. Yang kedua, periksa kondisi fisik dari perangkat terkait. Ya, untuk menunjang identifikasi yang dilakukan, lu juga harus melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kondisi fisik dari perangkat. Dalam hal ini ya, lu tidak harus melakukan pembongkaran perangkat, namun mulai dari pemeriksaan luar dari fisik perangkat router, komputer maupun kabel penghubung. Jika memang indikasinya adalah kerusakan komponen, nah lu baru boleh melakukan pembongkaran perangkat. Jika dari fisik emang nggak ada masalah ya, boleh melakukan pembongkaran perangkat tadi, sehingga lu dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh. Yang ketiga, periksalah koneksi internet. Nah, langkah berikutnya yang wajib lu lakukan saat troubleshooting jaringan adalah melakukan test speed dan ping Google ya, untuk mengetahui kondisi internet yang digunakan. Ya, karena koneksi yang tidak stabil dapat menyebabkan request klien gagal sehingga terlihat pada kendala padahal memang tidak ada respon dari server. Nah, dalam hal ini ada beberapa cara mengatasi troubleshooting WiFi yang berkaitan dengan masalah koneksi. Mulai dari melakukan restore pada perangkat router ya, dan komputer atau HP, serta melakukan pengecekan konfigurasi dan sambungan WiFi. Terus yang keempat, cek notifikasi error. Nah, jika lu sebelumnya mempelajari apa itu troubleshooting yang berkaitan dengan pendekatan secara sistematis ya, maka melakukan pengecekan pada notifikasi error adalah langkah yang tepat. Karena melalui kode yang tertera gitu ya, lu dapat memperkirakan masalah dengan lebih tepat sasaran. Ya, itu. Terus yang kelima, periksa sistem keamanan dan lakukan scanning. Apabila tidak terdapat kejanggalan pada kondisi perangkat maupun koneksi, besar kemungkinan masalah terjadi karena serangan virus, malware, maupun oknum tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, lu perlu melakukan pengecekan pada sistem keamanan dan lakukan scanning menyeluruh dengan antivirus terpercaya. Oke, itu untuk cara mengatasi dari troubleshooting. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis troubleshooting itu apa aja sih? Gaskan. Nah, untuk jenis-jenis dari troubleshooting ini itu sendiri ya, itu ada beberapa. Emang apa aja sih? Yuk kita bahas satu per satu. Nah, untuk yang pertama ini itu ada jenis troubleshooting yang bernama ya, security troubleshooting. Nah, security troubleshooting ini merupakan cara mengidentifikasi sistematis terhadap program keamanan komputer pada jaringan komputer ya. Identifikasi ini termasuk dalam pencarian sumber masalah, analisis, dan pencarian solusi untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Terus yang kedua, jenis yang kedua yaitu network troubleshooting. Nah, network troubleshooting merupakan pencarian permasalahan jaringan internet secara sistematis agar kinerja jaringan lebih optimal. Kinerja jaringan perlu diidentifikasi untuk melihat apakah jaringan cukup stabil pada semua perangkat komputer
di kantor. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.